Jadi ini rahasia Jordan 6 jutaan. Ternyata memang ini tuh ciri-ciri kulit yang hampir sama nggak sih kayak masalah-masalah produk lokal. Jadi kalau kalian bayar mahal buat sepatu ini, halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita sudah bersama dengan Air Jordan yang udah lama banget sih sebenarnya kita bahas ya. Teman-teman juga udah sering banget keributin ini tahun 2022 sampai 2023 kemarin. 2024 kayaknya hampir lupa kali ya. Nah, kali ini ada penonton yang berbaik hati menyumbangkan sepatunya buat dipotong-potong. Ya, thank you banget buat bro yang nggak mau disebut namanya. Kita kemarin ketemu ya di USS. Sempat ngobrol-ngobrol juga, jadi sepatu ini dipercayakan untuk menjadi sebuah bahan edukasi lah buat kita semua. Bukan buat jelek-jelekin Jordan, bukan buat jelek-jelekin Nike, bukan gimana-gimana banget, tapi untuk kita sama-sama mengenal kayak gimana sih dalaman Jordan. Ya, gue yakin kalian pasti udah sempat nonton di konten-konten yang lain, misalnya di Rosanville gitu ya, potong-potongnya. Nah, makanya thank you banget buat bro yang bawainnya. Ini modelnya agak lain nih. Ini colorway-nya biasa disebut Tokyo Biohack atau Baroque Brown ya kalau resminya ya. Gue nggak ngerti kenapa disebut Tokyo Biohack. Katanya sih ada kaitannya dengan nuansa-nuansa kota Tokyo. Tapi di mananya kota Tokyo? Gue nggak nemu. Kayak gitu guys. Apakah akan ada perbedaan atau bagaimana? Gue nggak tahu. Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Jordan dipotong. Airnya. Iya. Iya. Sama lagi dulu. Dan ini dia Jordan 1 High Tokyo Biohack atau Baroque Brown. Oke, seperti biasa kita akan mulai dari bagian uppernya dulu. Coba tebak, seberapa banyak yang kulit aslinya sebelum gue jelasin satu persatu. Gue kasih 3 detik, 1, 2, 3. Dan gue lanjut ya. Pertama dari two box-nya dulu. Gue hampir yakin awalnya kalau ini sintetis, tapi ternyata bukan. Jadi ada lapisan yang tebal banget di sini untuk finishingnya ya. Dan finishingnya ini material sintetis jelas ya. Tapi di bawahnya ternyata ada grainnya. Nah, grainnya juga aneh. Gue agak curiga karena terlalu loose gitu kalau buat kulit asli. Dan ternyata memang ini tuh ciri-ciri kulit yang agak murah gitu ya. Nggak jelek banget, tapi agak menengah ke bawah lah gitu ya. Kualitasnya bisa dibilang biasa aja dan ini memang kulit asli. Tapi dia cuma diambil bagian suede-nya doang. Jadi yang atasnya udah habis diganti dengan lapisan sintetis seperti yang kalian bisa lihat di sini. Ini juga jadi alasan kenapa kalau Jordan itu beberapa ya, two box-nya kalau creasing jadi aneh. Nah, karena materialnya sintetis numpuk material aslinya kayak begitu. Next, material yang biru ini ya, sampai yang di eyelet ini itu ternyata adalah kulit asli. Dan ini yang paling menarik ternyata ya, karena finishingnya itu minimal. Meskipun kelihatan banget kalau bagian atasnya itu sudah diamplas, jadi pori-porinya nggak terlalu kelihatan. Belum nyampe nubak, tapi hampir. Jadi bagian paling atasnya itu sudah hilang banget. Sayang sekali sih, padahal gue ngerasa ini kualitas kulitnya lebih baik daripada yang dipakai di two box-nya. Kenapa? Karena grainnya itu lebih rapat lagi. Ya anyway, ini sama-sama chrome tan juga kalau dari penglihatan kita. Ya, correct me if I'm wrong ya. Next, kita masuk ke bagian samping. Bagian hitamnya ini juga kulit asli, tapi sama nasibnya dengan two box. Ini lapisan sintetisnya tuh banyak banget, tebal banget. Jadi kalau kalian lihat, raba dan pegang, ini tuh sintetisnya kerasanya tuh enak banget. Tapi ya sintetis gitu ya. Gimana pun karena sintetis nanti hasilnya creasingnya nggak terlalu bagus, daya tahannya juga nggak terlalu bagus. Meskipun ada kulit aslinya, gue tuh nggak ngerti loh kenapa dia nggak pakai kulit asli aja sekalian. Kan harganya juga udah nggak murah. Masuk kok HPP-nya harusnya. Ya anyway, kita lanjut lagi ya ke bagian belakangnya. Nah, bagian yang ini sih udah kelihatan banget kulit asli ya. Kita bakar juga, sama finishingnya sangat sedikit sekali. Sama nasibnya juga dengan yang biru, hampir-hampir mirip ya. Teksturnya juga hampir mirip. Tebakan gue ini kemungkinan juga sama chrome tan juga. Yang membedakan adalah ini nggak tahu kenapa somehow lebih kering teksturnya daripada kulit-kulit yang lain. Jadi kayak udah agak
mau cracking gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin memang sengaja di finishingnya kayak begitu. Kalau mau yang lebih halus, nah ini pori-porinya masih kelihatan nih. Itu aja sih. Sedangkan kalau yang full sintetis adalah logo Nike-nya, logo centangnya di samping. Ini nggak tahu kenapa dibikin sintetis. Gue juga nggak ngerti sebenarnya decision Nike ya. Tapi anyway, dari segi material aja, intinya ini memang bukan material yang bagus banget. Meskipun harus diakuin Nike kalau pakai sintetisnya bagus. Ya kayak kita coba lihat aja di toolbox-nya. Kita tes Dremel, itu ternyata daya tahannya relatif baik di atas maupun di samping ya. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya daya tahan yang toolbox-nya itu sedikit lebih baik daripada yang sampingnya. Gokil. Boleh juga. Mungkin untuk alasan ketahanan, I don't know, tapi ini jelas bukan material yang eksklusif. Jadi kalau kalian bayar mahal buat sepatu ini, rugi bandar banget, karena ini jelas bukan barang berkualitas. Harga 6 juta kalau kalian beli sepatu lain di lokal, udah bisa dapat kulit asli full grain, dan daya tahannya jauh lebih baik lagi, lebih berkualitas, lebih berkelas, dan looknya jauh lebih baik lagi daripada ini. Ya, tapi kan itu buat boots atau leather goods, ini kan sneakers, ada historinya beda. Ya, lu pikir-pikir aja sendiri gitu. Ini materialnya murah, coy. Lu rugi bandar sebenarnya kalau beli ini kemahalan gitu ya. Kalau gue sih, gue tidak mau bayar di atas 3 juta. Bahkan di atas 2 juta pun gue sebenarnya malas buat kualitas kayak begini. Ya, terlalu banyak gitu permainannya Nike. Udah asli, bagus, tiba-tiba ditumpuk-tumpuk lagi sama finishingnya apa gitu ya. Padahal kulitnya udah lumayan, nggak ngerti gue. Nah, detail lain lagi di material, sebenarnya nggak ada yang terlalu jauh berbeda ya. Nilonnya juga biasa, khasnya Nike, tidak terlihat rapih karena mungkin memang itu ya biar ada kelihatan retro looknya sedikit. Gue suka penempatan padding-paddingnya, ini pas aja semuanya, jadi rasa empuk dan nyamannya sama hug atau kuncian di bagian kaki belakangnya itu bagus, tapi ya tidak spesial sama sekali. Yang agak lumayan spesial itu bagian liningnya, ternyata ini lumayan kuat, salah satu lining terkuat lah yang pernah kita tes, makanya untuk rating uppernya kita berikan angka 7,5 dari 10. Sebelum masuk ke outsole-nya, ternyata ini tuh ada midsole-nya. Ya jelas ya, ada satu air unit dan yang kedua ada foam-nya. Nah, foam-nya inilah yang harusnya ngasih kalian rasa lebih empuk sedikit daripada air unitnya. Lebih berasa foam-nya kalau menurut gue pribadi. Meskipun dari segi kenyamanannya nanti kita bahas di bagian selanjutnya ya. Anyway, kalau kita harus kasih rating adalah angka 7 dari 10 berhubung kebantu sama idea dari air unitnya dan pemilihan materialnya pas aja, tapi nggak ada yang terlalu spesial sejujurnya dari sepatu ini. Next, kalau kita ngomongin outsole-nya nih, outsole-nya ini agak lumayan. Kalau dari segi ketahanan berkurang 1,6 mm, tapi ini nggak spesial juga karena kalau mau daya tahannya bagus ya itu di bawah 1 mm dong dalam 30 detik. Contohnya kayak Continental misalnya, apalagi kalau kita ngomongin sama Vibram, jauh sekali. Jadi ya so-so aja, tengah-tengah aja, nggak terlalu spesial, tapi gue mengakui the whole idenya it's good, mulai dari kontur-konturnya, teksturnya di sini tuh ini yang membuat iconic dan memang ya ada fungsinya gitu ya. Kemudian dia bisa naruh warna hijaunya hijau gimana ya, kalau kalian punya fosfor gitu yang nyala dalam gelap, mirip banget hijaunya sama itu meskipun tidak nyala dalam gelap. Nah, buat kapsolnya alias outsole-nya nih kita berikan 7,5. Menurut kita sih cukup fair lah ya, karena meskipun ini lumayan bagus untuk standar kapsol, tolong diingat ini kapsol doang gitu loh. Yang bisa bikin kapsol kayak gini udah banyak, yang punya durabilitas kayak gini juga ya udah banyak gitu. Kalau kalian mau tahu kapsol yang bagus, Vibram juga ngeluarin kapsol dan jauh lebih bagus lagi durabilitasnya. Nah, rata-rata rating buat materialnya 7,3 dari 10. Ya, meskipun udah agak lumayan, tapi ini bukan sepatu yang begitu spesial banget sih, sejujur-jujurnya. Yang spesialnya ada nggak? Ada di bagian selanjutnya, itu konstruksinya. Secara khusus, gue berikan pujian untuk konstruksi Nike ini. Kenapa? Karena Nike yang pakai kapsul gini, dia itu relatif lebih kuat. Ya, jahitan-jahitannya dia itu kuat. Jebol adalah umur jebolnya pasti ya, tapi kita sering ngeliat umur sampai jebolnya itu udah panjang dan pemakaiannya juga relatif berat. Sedangkan ini sepatu umur 5 tahun, belum jebol ya, mungkin karena faktor nggak berat juga sih pemakaiannya. Kalau gue lihat jahitan-jahitannya rapih dan bagus sekali, jahitannya juga kuat sekali. Good job Nike. Kemudian kita lihat juga stroble stitch-nya juga rapi sekali. Nah, yang tidak rapinya ada nggak? Ada. Di beberapa titik kelihatan nih lemnya bleber-bleber. Ya, khasnya banget Nike. Untungnya di clean up dan ya nggak terlalu kelihatan lah kalau dari jarak jauh. Cuman ini tuh hampir sama nggak sih kayak masalah-masalah produk lokal, kurang di clean up gitu sisa-sisa lemnya. Sayang aja ini kelasnya Nike loh, dan banyak sekali kalau kita lihat bagian samping-sampingnya. Ya kalau kalian nggak terlalu mempermasalahkan, cuma lihat dari jauh ya it's fine, tapi kalau
mungkin orang kayak gue yang bener-bener ngeliatin banget itu bener-bener terasa sekali. Nah, lemnya juga sebenarnya sangat bagus sekali. Jadi kalau kalian ada yang masih berpikir lemnya Nike itu jelek, enggak guys, lemnya Nike itu bagus banget. Cuman memang kadaluarsanya aja yang sering jadi permasalahan. Nah, apakah ini kadaluarsa lemnya? Jawabannya ternyata enggak. Nah, udah 4 tahunan pas gue bongkar-bongkar panel per panel, lemnya masih lengket. Artinya apa? Lemnya masih hidup ya, belum mati dan bagian solnya itu masih sangat kuat sekali. Dan FYI aja, lemnya Nike ini salah satu yang terkuat dan terbagus di pasaran. Cuman dia itu larut di air. Untuk alasan apa? Untuk alasan ramah lingkungan. Nah, ini juga menjadi catatan buat kalian kalau punya Nike, tolong jangan dicuci rendem karena itu akan memperpendek umur si lem sepatunya. Dan sepertinya sepatu ini masih baik-baik saja, tidak ada treatment cuci rendem ya. Apalagi dijemur juga masih nggak ada, jadi sangat good sekali. Makanya kalau untuk konstruksi, gue berikan rating 8,5 dari 10. Sekarang kita kembali ke bagian yang menyedihkannya lagi, yaitu kenyamanan. Seperti semua orang sudah tahu, Jordan itu ya tidak nyaman. Ini kan teknologi sudah berdekade-dekade yang lalu. Jadi di zaman itu mungkin ini salah satu yang paling nyaman. Tapi lihat kenyataannya, zaman sekarang sudah jauh lebih banyak lagi inovasi yang membuat sepatu itu jadi jauh lebih nyaman. Bahkan di lokal loh. Nah, sedangkan Jordan ini tidak banyak berubah sedari dulu. Bahkan air unitnya pun ya gitu-gitu aja, nggak banyak lah gitu perubahan di dalam sini. Makanya secara feel pakainya tidak nyaman. Beberapa detail-detail yang gue kelewat sebutin, mulai dari lebar boxnya 99,9 mm. Jadi secara fit ini oke ya, di size 43 udah mendekati 100 mm atau 10 cm itu lumayan loh lebarnya. Kemudian instepnya ini juga relatif tinggi ya, di 79,4 mm. Kemudian panjang solnya di size 43 itu ada di 28 cm. Lumayan banget. Dan heel dropnya ini juga 10,6, nggak terlalu tinggi. Ini hal yang lumayan positif juga lah kalau kalian mau pakai sehari-hari ya, meskipun pegel gitu. Jadi kalau mau dipakai sehari-hari jadi ada mikirnya lagi ya. Apalagi kalau kalian tahu nih, untuk si gripnya sebenarnya nggak terlalu spesial. Ya oke lah, di lantai licin dan kering ini gripnya bagus karena memang biasanya kan dulu dipakai buat basket ya. Tapi ketika ketemu permukaan basah dan di mana sekarang itu lagi musim hujan di seluruh Indonesia, ini bukan sepatu yang ideal karena agak-agak licin-licinnya gitu deh. Jadi ya begitulah ya. Buat sepatu basket biasa-biasa aja gitu ya. Yang enak itu fitting-fittingnya aja. Jadi ini tuh bener-bener sepatu yang biasa banget. Nggak perlu deh kalian bayar mahal-mahal kalau nggak mencari sesuatu yang lebih dari sepatu ini. Dan rating untuk kenyamanan serta performance-nya gue kasih 7 dari 10. Anyway, kalau kalian penasaran rating totalnya itu langsung gue sebutin aja ya, 7,6. Menurut gue relatif fair karena ini bukan sepatu yang jelek banget. Ada hal-hal menarik. Kalian beli untuk apa? Untuk kenyamanan jelas ini bukan buat kalian. Kalau kalian beli untuk desainnya mungkin maybe yes, tapi dengan berbagai macam warna di sini ada mungkin sekitar 7 warna. Ini terlalu ramai juga buat dipakai sehari-hari. Buat pajangan, gue nggak tahu nih apakah kalian masih ada yang suka nih majang-majang kayak gini. Tapi kalau gue pribadi sih tidak enjoy ini sebagai pajangan juga. Jadi POV gue biasa-biasa aja nih sama sepatunya. Kalau buat dipakainya nggak terlalu enak, buat dipajang nggak terlalu enak ya, silakan tinggal value-nya apa. Apakah kalian masih melihat Jordan sebagai barang dengan value koleksi atau apa? Gue nggak tahu lagi. Kalau kalian berharap Jordan sebagai investasi, jelas itu adalah investasi bodong. Kalian sudah pasti akan boncos karena ya itu tadi ya, material-material di sini tidak long last, tidak gimana-gimana banget. Nilai historisnya I don't know, rasanya biasa-biasa aja. Kecuali Jordannya beneran dipakai Michael Jordan beneran, baru ada historinya kalau menurut gue. Sisanya ya sudah, ini sepatu biasa-biasa aja. Bahkan menurut gue pribadi nih, gue lebih enjoy pakai Samba daripada pakai Air Jordan ini. Nggak tahu dengan kalian. Silahkan like, komen, dan subscribe. Tinggalin pendapat kalian soal Jordan ini ya. Kita diskusi lanjut di kolom komentar. Gue Dimas undur diri dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Apa? Gila. Gak kerasa kan? Enggak. Di sini ada di sini. No, lagi. Nah, atas lagi. Nah, itu. Gini-gini ambil. Nah, Oh. biasanya nggak kelihatan. Meanwhile,